Terra Luna setelah Bitcoin naik kenceng sampai harganya bahkan nyenggol $24.000, Terra Luna masih anteng-anteng aja. Mungkin nggak sih Terra Luna bakalan nyampe ke harga minimal $7, alias kenaikan hingga 300% lebih. Pokoknya cuan terus yuk. Oke, sebelum masuk ke pembahasan analisa teknikal, di awal Januari, refreshing sedikit ya, refresh lagi bahwa di awal Januari itu ada berita, teori konspirasi sih, bahwa mungkin DCG dan FTX yang menyebabkan Terra Luna ambiar ya. Jadi bukan karena dari Terra Luna itu sendiri, dokonya itu sendiri, tapi dari pihak lain yang bikin Terra Luna ambiar. Andai hal tersebut bisa dibuktikan, otomatis sebetulnya itu akan menjadi dampak yang positif untuk Terra Luna, dan beserta harganya siapa tahu bisa recover naik tinggi lagi $10, 20, 50, atau bahkan kembali di atas $100, kita nggak ada yang tahu. Intinya beritanya seperti itu di awal tahun ini, dan kalau kita ngelihat sekarang di saat ini Luna berharga di sekitar $2,21, jauh banget dari harganya dulu ya, yang sekitar hampir nyampe tertingginya di $120. Nah, tapi ada fakta yang menarik bahwa Terra Luna ini dalam beberapa waktu sebelum ini itu secara teknikal ya, sekali lagi secara teknikal karena beritanya juga belum ada yang gimana-gimana, Terra Luna itu untuk pertama kalinya setelah terakhir itu terjadi di kisaran bulan Juli 2021 kembali menembus MA 200-nya. Dan kalau teman-teman lihat nih ya, 2021 setelah nembus terakhir nih ya, setelah Terra Luna nembus MA 200, itu posisinya dari kisaran Terra Luna $8 itu sampai rally terus sampai ke $120 di sini. Sempat dites dulu di sini di kisaran MA 200 ya. Waktu itu di kisaran 50-an, di sini 63-an, 50-an sama 50-an dolar dites. Itu akhirnya naik lagi ke atas sampai ke $120. Meskipun sebetulnya kenaikan itu juga ada kaitannya dengan Bitcoin yang memang saat itu kondisinya lagi tinggi-tingginya juga ya. Meskipun Terra Luna waktu nyampe ke 120 ya Bitcoinnya udah turun seperti gambar ini. Cuman intinya adalah yang mau saya bahas adalah mengenai tembus di MA 200 lagi setelah sekian lama, dan plus habis jatuh ambiar ini kembali naik di atas MA 200. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini gambarannya. Tentu saja ini juga terpengaruh oleh kondisi Bitcoin maupun BTC DOM juga. Kalau memangnya kondusif suasananya, apalagi Bitcoinnya juga naik terus, bukan nggak mungkin ya Terra Luna bakaran rally. Intinya juga semua terpengaruh Bitcoin. Cuman di sini mumpung Bitcoinnya naik, saya membahasnya bisa jadi Terra Luna akan naik lebih tinggi. Dengan catatan sekali lagi ya, ini yang paling penting, Bitcoinnya nggak turun dalam dan BTC DOM-nya tidak naik terlalu tinggi atau bahkan ikut turun sekalian. Itu adalah poin pentingnya dari pembahasan di konten ini. Nah, kita bahas mengenai kalau misalnya MA 200 sudah posisi di atas MA 200 ini, terus target dari Luna itu sendiri kira-kira paling dekat kemana sih? Sebelum ini kita bahas dari 120 kejatuhan sampai hampir nyaris nol, itu sempat mantul dulu di kisaran $25, dan titik tertinggi berikutnya ini di sini, di tanggal 9 September 2022 alias di kisaran $7,6, naik kenceng, jazz, turun lagi dibanting. Nah, poinnya adalah kita mau membahas target harga terdekat otomatis kalau Bitcoinnya kondusif, BTC DOM-nya kondusif, itu di sekitaran $7,6. Kita lihat dari Fibonacci-nya dulu. Seperti ini, target harganya sebelum nyampe ke $7,6 itu resisten ada di 2,6, 3,6, 4,73, $5,1, dan yang terakhir $6,25, dan sebelum sampai ke $7,6.
dolar. Mungkin nggak sampai situ, mungkin aja, karena memang tadi secara teknikal ada di atas 5 MA 200 yang merupakan pertahanan yang sangat kuat dan terjadi di Luna. Historisnya juga sudah membuktikan tadi ya yang saya sharekan. Dan plus Terra Luna itu sendiri sebetulnya ini sudah sampai, kalau kita tanpa melihat indikator, ini juga sudah berada di atas titik ini. Kalau kita garis seperti ini, nah garis ini teman-teman juga bisa lihat ini udah di atas garis ini juga, yang merupakan ada potensi juga Terra Luna mantul, karena secara historis ini ketika nyampe ke area ini terjadi pantulan yang terakhir di 7,6 dolar, dan ini meskipun sempat berada di bawah sedikit, dia mantul naik lagi. Ada kemungkinan kembali ke atas, tapi sebelum itu harus bertahan di area ini. Harus berada di area, bertahan di area ini. Kurang lebih ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, saat ini masih berada di area resisten sementara ya. Ininya seperti itu untuk dari Luna sebelum nyampe ke area 7,6 dolar. Nah, kalau kita ngomong Luna, Terra Luna, target 7,6 dolar, maka nggak boleh lupakan juga yang berhubungan dengan Luna itu adalah Luna Classic dan USDC. Nah, kita lihat kondisinya, karena di Luna Classic ini, oh ya, sebelum masuk ke Luna Classic, kita bandingin dulu dengan pergerakan Bitcoin yang sudah naik kencang. Di sini kelihatan dengan jelas salah satu faktor juga kenapa kok saya bilang ada potensi Terra Luna itu ke arah 7 dolar, karena memang dari Bitcoin, dari perbandingan komparasi langsung dengan Bitcoin udah naik kenceng, Luna belum naik seberapa dibanding dengan Bitcoin. Kalau kita lihat dari ininya aja, seharusnya nilai wajar dari Luna saat ini berada di atas 4 dolar dari sini ya. Dan untuk komparasi seperti ini, teman-teman tinggal cek di konten yang ini ya, ada 2 part. Itu cara komparasinya seperti apa, dan memang dalam 1-2 minggu belakangan ini saya banyak bahas mengenai komparasi untuk teman-teman bisa cek and recheck kripto-kripto mana yang pergerakannya harganya masih jauh di bawah Bitcoin, itu bisa kita jadikan pilihan untuk trading, karena Bitcoinnya juga masih kondusif, suasananya masih bagus, kondusif, cenderung naik, dan turunnya pun nggak terlalu banyak, kembali naik lagi seperti itu ya. Nah, ini salah satunya kenapa kok menurut saya ada peluang naik yang lebih tinggi untuk Luna, plus tadi ya Luna Classic dan USDC. Nanti kita akan buka. Untuk Luna Classic ini kebetulan banget pas bikin ini lagi naik kenceng, lagi untuk Luna Classic ya. Nah, ini naik tinggi banget posisinya. Nah, ini secara singkat kita bandingin langsung aja. Luna Classic ini dibanding dengan Luna pergerakannya masih jauh nih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, Lunanya udah berada di atas ini secara performa ya. Luna Classic masih di sini. Ini salah satu hal yang bikin barangkali Luna Classic akan bergerak dulu untuk menyamakan level performa dari Luna. Sekali lagi ya, disclaimer on. Nah, ini kalau misalnya nyampe ke harganya Luna Classic ini sekarang berharga di 0,03 kali 187. Sementara kalau kita ngelihat di perbandingan dengan performanya Luna, seharusnya kalau mirip-mirip, Luna Classic ini sekarang harusnya berada di area 0,03 kali 268. Ya, artinya itu kurang lebih plus 50% dibanding harganya Luna Classic sekarang. Padahal hari ini juga udah naik kenceng ya, 10%-an, 11% saat ini. Jadi masih ada spare ketinggian lagi yang bisa ditradingkan. Disclaimer on sekali lagi. Ini untuk Luna Classic, dan satu lagi itu USDC. Ini untuk USDC nggak semuanya exchange sedia ya. Teman-teman tinggal cek aja. Ini di TradingView. Teman-teman juga bisa masuk ke CMC Crypto Market Coin Market Cap. Itu bisa cek di situ exchange-nya apa aja untuk USDC. USDT, teman-teman juga bisa ngeliat secara singkat. USDC ini juga naik kenceng, posisinya saat ini di harga 0,03, sudah naik 24%, dan kembali lagi saya bandingkan dengan performa Luna.
Kalau mau nempel di performa harga Luna, harusnya dia berada di area 0,04. Dengan harga sudah naik sekitar 25% dari USDC, itu ternyata harganya masih terpaut jauh. Butuh naik sekitar itu 20% lebih. 26, sekitar 30% kenaikan lagi untuk baru menyamakan performa dari Luna ya. Ini sudah naik hampir 25% USDC, tapi ternyata masih bersisa 30% lagi biar harganya nempel Luna. Nah, ini pembahasan yang sering saya lakukan dalam 2 minggu belakangan ini, teknik komparasi ya. Sering banget berhasil ya untuk saya posisinya. Ini posisinya USDC dan tadi Luna Classic. Kalau kita bandingin langsung dengan Luna Classic, maka akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri yang biru ini Luna Classic dan yang candle ini USDC. Itu posisinya sudah sejajar dengan Luna Classic, performanya sama, tapi mereka masih harus kejar yang ini. Ya, ini adalah poin konten ini. Teman-teman bisa pilih USDC ataupun Luna Classic kalau lunanya belum banyak bergerak, tapi intinya kembali lagi kan poinnya adalah di Luna. Jadi kalau gerakannya sudah setara, nempel nih semuanya di sini, teman-teman mungkin bisa prioritaskan Luna dengan catatan BTC maupun BTC DOM-nya kondusif, nggak ambiar. Maka ada potensi yang cukup besar untuk Luna naik hingga $7. Masalah sampai ke sana beneran atau enggak, kita tunggu aja, kita tonton bareng-bareng. Salam cuan cuk.